Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Semua berawal karena kezaliman mereka terhadap Arumi dan kematian Arumi yang mengenaskan. Dia mati dalam keadaan diperkosa dan ditusuk. Itulah yang membuat ia menjadi jahat ketika sudah meninggal. Ia memiliki dendam dengan mereka yang jahat dengannya. Kisah Arumi, seorang gadis yang berusia 17 tahun, mati mengenaskan di sebuah desa terpencil di Pulau Jawa pada tahun 1999. Dia Arumi, gadis yang anggun juga cantik. Arumi memiliki tutur kata yang lembut dan sangat lembut. Dia dilahirkan oleh seorang ibu muda, Fatimah namanya. Ibu Arumi sudah meninggal sejak Arumi masih bayi. Dia tidak memiliki ayah, hanyalah memiliki seorang ibu. Namun ibunya sudah meninggal karena dibunuh oleh pemuda desa yang menyukai ibunya. Itu adalah cerita dari bibi Arumi yang mengasuhnya sedari kecil. Arumi tinggal di sebuah gubuk kecil bersama dengan bibi Irna dan paman Yono beserta Nuri, putri dari bibi dan paman Arumi. Nuri seorang gadis yang usianya sama dengan Arumi. Hanya saja Nuri tidak memiliki sifat yang baik seperti Arumi. Perangai Nuri sangat buruk, bahkan ia jahat kepada Arumi. Suatu ketika, kedua gadis itu sama-sama memiliki perasaan suka kepada salah satu pemuda di desa itu. Namanya Arya Syahputra, anak dari seorang juragan kaya di desa itu. Tapi si Arya sangat mencintai Arumi, begitupun dengan Arumi. Mereka saling mencintai. Tetapi cinta Nuri bertepuk sebelah tangan dan dia menghalalkan berbagai cara untuk menyingkirkan Arumi. Pada malam minggu Arya dan Arumi berjanjian ingin bertemu dan kencan di sebuah pasar malam yang ada di desa sebelah. Pesan itu tertuliskan dari sebuah surat yang mereka tulis. Tanpa disengaja, Nuri mengetahui rencana mereka, dan Nuri berusaha menggagalkan pertemuan mereka dengan mengerjai Arumi agar tak bertemu dengan Arya. "Arumi, bisa tolong aku enggak?" "Minta tolong apa, Nur?" "Tolong belikan aku sabun mandi di warung Pak Sono," katanya sambil menyodorkan uang. Di desa Sariwening itu hanya ada satu warung. Kebetulan warungnya tutup, juga terpaksa harus ke warung Pak Sono membelinya. Dan warungnya sangat jauh, jaraknya dari rumah mereka. Dengan sengaja Nuri menyuruh Arumi agar dia tidak jadi pergi dengan Arya. Arumi pun berlalu, meninggalkan rumah dan pergi ke warung Pak Sono. Tidak lama Arumi pergi, Arya tiba di rumah mereka. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," saut Nuri dari dalam, penuh senyuman bahagia karena dia tahu betul kalau Arya sudah datang. Malam ini Nuri menfitnah Arumi pergi dengan lelaki lain ke pasar malam, padahal Arumi ke warung. Terlihat dari wajah Arya saat itu, dia kecewa dan marah. Namun Nuri membujuknya, mengajaknya pergi ke pasar malam dengan maksud agar bisa berduaan dengan Arya. Namun Arya menolak, dia lebih memilih pulang. "Tidak Nur, aku pulang aja." Nuri merasa kecewa dengan sikap Arya yang menolaknya. Tak lama Arya pun pulang. Arumi pun tiba di rumah. "Assalamualaikum Nur, tadi ada Arya datang," tanya Arumi sambil memberikan sabun yang dibelinya. "Nggak ada tuh." "Oh, emang mau kemana?"
mau jalan ke desa sebelah. Kedua pasangan itu sama-sama kecewa. Ulahnya si Nuri, padahal mereka hanya diadu domba. Sengaja Nuri memperkeruh hubungan mereka dengan maksud ingin merebut Arya. Riuh suasana pagi. Arumi, seorang gadis yang rajin. Beda dengan Nuri, dia gadis yang sangat malas. Semua pekerjaan rumah, semua yang mengerjai Arumi. Itu sebabnya Bibi Irna sayang sekali dengannya. Sedangkan Paman Yono, paman tua itu, dia memiliki perangai yang sama dengan anaknya. Kasar juga ringan tangan, beda sekali dengan Bibi Irna. Arumi, iya paman. Arumi sangat takut menatap pamannya ketika berbicara dengannya. Bisa-bisa dia dihajar oleh pamannya. Ambilkan aku makan, aku lapar. Pamannya selalu begitu dengan Arumi. Dia menganggap Arumi hanyalah pembantu di rumahnya, sehingga sesuka hatinya memperlakukan Arumi. Dengan gugup, takut, dan gemetar, dia menyajikan makanan itu di depan pamannya karena takut dipukul. Tanpa basa-basi, setelah memberikan makanan itu, Arumi bergegas berlalu tanpa menoleh sedikit pun. Arumi, panggil seorang perempuan dari luar kamarnya. Suara itu adalah suara bibinya, Bi Irna. Dengan segera Arumi mengusap air matanya. Ia tak ingin membuat bibinya cemas dan khawatir. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Bi. Paman Yono ya. Maafkan pamanmu nak. Maafkan juga bibi karena tidak bisa membelamu. Lirih Bi Irna dengan mata berlinang. Arum gak apa-apa, Bi. Bi Irna adalah adik dari ibunya Arumi. Kedua adik kakak ini memiliki perangai yang sama baik dan lembut. Namun nasib tak baik menimpa Fatimah, ibunya Arumi. Dan Nuri, gadis itu tidak cantik, tapi memiliki wajah yang manis dan kulit yang mulus. Namun kepribadiannya kurang baik, sama seperti bapaknya. Nuri merasa ibunya pilih kasih dan lebih sayang dengan Arumi. Itu sebabnya dia menjadi jahat dan licik pada Arumi. Bahkan bukan hanya Nuri yang iri kepada Arumi, tapi sebagian gadis di desa itu juga sama. Sebab Arumi banyak disukai pemuda di desa mereka. Akan kubunuh Arumi, teriak histeris seorang gadis desa, Gendis namanya. Gendis adalah temannya Nuri. Mereka berdua gadis yang jahat, apalagi terhadap Nuri. Gendis menyukai Arya. Ia ingin merebut Arya dari Arumi dan Nuri. Namun dia menggunakan cara licik dengan bekerja sama dengan Nuri. Nafas Arumi ngos-ngosan, namun dia tetap berlari kencang menyelamatkan diri dari 3 pemuda yang dikenal preman di desanya. Arumi terjatuh. Kakinya tersandung akar pohon yang merambat ke jalanan. Ketika pria itu berhasil mendekati Arumi, mereka meraih dan berusaha memegang-megang Arumi. Namun Arumi terus saja berteriak dan melawan mereka agar tidak tersentuh. Pria itu sangat menyukai kecantikan dan kemolekan Arumi, hingga mereka memiliki hasrat saat memilikinya. Arumi telah berusaha menangkis tangan mereka sambil berteriak kencang guna minta bantuan. Salah satu dari mereka berusaha membaringkan tubuhnya di atas Arumi, dan kedua lainnya memegangi kaki dan tangan Arumi. "Hoi!" teriak seorang laki-laki. Pria itu ternyata Arya. Saat itu Arya melintasi jalanan itu karena akan pergi ke pasar. "Arya!" teriak histeris Arumi. Kedua preman itu berkelahi dengan Arya. Yang satunya berdiam diri sambil memegangi Arumi agar tak kabur. Saat itu Arya membawa pisau. Syukur pisau itu bisa membantunya melawan preman-preman itu. Goresan dalam yang menggores lengan salah satu dari preman itu. Darahnya bercucuran. Karena panik mereka berhenti menyerang Arya dan langsung kabur. Siang itu, Arumi sepulang dari pasar,
ia dipuntuti oleh 3 orang lelaki, yaitu preman pasar di desanya. Dan Arya, dia pergi ke pasar. Syukurlah mereka bertemu. Malam itu kamu kemana? Pergi sama siapa? Hah? Maksudnya? Iya, kata Nuri, kamu pergi. Sautnya dengan nada agak tinggi. Iya, saat itu aku memang pergi. Tapi pergi ke warung, membelikan sabun mandi punya Nuri. Saut Arumi sambil menatap Arya. Bukannya pergi sama laki-laki? Tidak Arya, sumpah aku tidak pergi kemanapun, hanya ke warung. Baiklah, aku percaya. Berarti Nuri bohong padaku, katanya sambil mengepalkan tangan. Sampai di rumah, Arumi langsung masuk dan meninggalkan Arya karena takut dimarahi pamannya. Pamannya marah jika Arumi dekat dengan Arya, sebab pamannya ada keinginan Nurilah yang menjadi istri Arya. Arya pun sudah paham perangai Paman Yono. Tanpa basa-basi, dia pun langsung pulang. Jika mereka rindu, mereka hanya ketemuan di luar rumah. Saat di dalam rumah, Arumi tidak melihat siapapun. Rumahnya sepi. Hanya dia seorang diri di rumah itu. Dia berlalu ke kamar, mengambil handuk dan ingin mandi. Kamar mandi mereka terletak di luar, tepatnya di belakang, dekat dapur rumah mereka. Ketika hendak melangkah keluar, Arumi melihat Nuri berdiri di balik pohon mangga belakang rumah. Arumi juga melihat lelaki yang menggodainya di hutan tadi. Tapi lelaki itu hanya seorang diri. Entah apa yang mereka bicarakan. Dan kok bisa Nuri mengenal lelaki seperti itu? Batin Arumi, siapa dia? Apa hubungan dia dengan Nuri? Hati Arumi bertanya-tanya. Bi Irna sudah tahu kelakuan anaknya Nuri terhadap Arumi. Tapi Bi Irna hanya bisa menahan diri dan sabar melihat Arumi diperlakukan seperti itu oleh anaknya. Jika memberanikan diri membela Arumi, maka habislah dia di tangan Paman Yono. Tanpa sengaja saat itu Bi Irna mendengar suara mereka yang sedang ribut, dan Bi Irna mengintip dari jendela kamarnya. Maafkan Bibi Induk, gak bisa berbuat apa-apa untukmu. Lirih Bi Irna sambil mengusap air matanya. Sedangkan Arumi masih duduk membungkuk di depan rumahnya. Bu, ngapain di situ? Panggil suaminya. Anu Pak, lihat si Arum. Alah, anak haram itu, jangan diurusi. Astagfirullahaladzim. Batin Bi Irna tak berani menjawab suaminya. Malam semakin larut, Arumi masih berdiam diri di teras rumahnya. Dengan duduk membungkuk, posisi dagu bersandar di atas dengkul. Nuri melempar selimut dan bantal ke arah Arumi. Tidak usah tidur di dalam kamu malam ini, bentaknya sambil berlalu meninggalkan Arumi. Suara pintu kebanting dengan keras. Dengan keras Nuri menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Arumi hanya bisa mengelus dada. Dia tak punya sanak saudara di desa itu. Dia hanya punya Bi Irna. Namun Bi Irna tak bisa berbuat banyak untuknya. Bu, lirih Arumi sambil mengusap air matanya. Malam itu suasananya sangat dingin dan kabutnya yang sangat tebal membuat Arumi merasa takut. Namun dia tetap harus memberanikan diri tidur di luar. Jam 4 subuh Bi Irna bangun lebih awal dari Paman Yono dan Nuri. Seperti biasa, jam 4 subuh Bi Irna mulai memasak. Subuh itu Bi Irna berjalan ke depan untuk mengambil sapu lidi yang ada di teras rumah. Bi Irna kaget melihat seseorang tidur meringkuk di terasnya. Bi Irna membangunkan orang itu. Dia tak tahu kalau itu adalah Arumi. Bangun, bangun, kata Bi Irna sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dengan segera Arumi bangun. Bangun tidur dengan rasa kantuk. Takut jika itu Nuri atau pamannya. Maafkan Bibi Induk, maaf. Bibi tak bisa membahagiakanmu. Sudah Bi, gak apa-apa. Takut ketahuan sama Paman Yono.
Mereka pun langsung bergegas pergi ke dapur untuk memasak. Siang itu terjadi keributan besar di rumah Arumi. Paman Yono mengamuk dan marah besar. Semua barang-barang yang di sekitarnya berhamburan ke pekarangan rumah. Banyak warga menyaksikan mereka. Sedangkan di pojokan rumah itu terlihat dua sosok wanita membungkuk sambil berpelukan. Dan satu wanita lagi duduk di atas meja dengan mengungkang kaki. Kedua wanita itu adalah Arumi dan Bi Irna. Mereka disiksa dengan Paman Yono hanya karena Arumi tak mau memutuskan hubungannya dengan Arya. Sedangkan Bi Irna, dia juga terkena imbasnya karena membela Arumi. Paman Yono sangat murka saat mengetahui Arya ingin menikahi Arumi. Sedangkan dia sangat menginginkan putrinya lah yang menjadi istri dari anak juragan terkaya di desa mereka. Pukulan demi pukulan melayang ke tubuh Arumi juga Bi Irna, tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Sedangkan Nuri, dia hanya tersenyum sumringah di atas meja menyaksikan Arumi dihajar oleh bapaknya. "Anak sialan kamu!" teriak Paman Yono sambil mencambuk punggung Arumi. Semua barang Arumi dibuang keluar oleh pamannya dan beberapa bajunya dibakar oleh Nuri. "Bu, kita pindah dari rumah anak sialan ini," kata Paman Yono sambil menarik tangan Bi Irna mengajaknya. Saat ibu Arumi meninggal, Bi Irna dan suaminya mengasuh Arumi dan mereka tinggal di rumah Arumi. Mereka mempunyai rumah, tepatnya di sebelah rumah Arumi. Tapi rumah mereka disewakan. Saat itu Bi Irna lebih memilih untuk tinggal di rumah Arumi, sebab rumahnya lebih luas dan kamarnya ada 3. Sedangkan rumah mereka kecil, hanya memiliki kamar 2. Tapi saat tinggal bersama paman dan bibinya, Arumi diperlakukan layaknya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Paman Yono begitu kejam dan kasar terhadap Arumi. Belum lagi anaknya yang jahat. Sore itu mereka langsung mengemasi barang dan membawa barang-barang mereka ke rumah lama mereka. Sejak itu Arumi tinggal sendirian di rumahnya. "Maafkan bibi, Nduk," bisik Bi Irna sambil mengelus bahu Arumi. Meski rumah mereka berdekatan, Paman Yono melarang Bi Irna untuk menemui Arumi. Padahal Arumi hanya memiliki Bi Irna seorang setelah ibunya tiada. "Tidak sudi aku punya menantu sepertimu," bentak Bu Fatma kepada Arumi. Pagi itu Arumi sepulang dari pasar, ia berselisih di jalan dengan Bu Fatma dan teman-temannya. Mereka menghina Arumi, lebih tepatnya asal-usul Arumi. Bukan hanya Paman Yono yang mengatai Arumi anak haram, tetapi juga sebagian warga kampung memanggilnya anak haram, termasuk Ibu Fatma, ibunya Arya. Bu Fatma adalah istri dari seorang juragan terkaya di desa Sariwening. Bu Fatma adalah orang sombong akan hartanya, tapi kalau Pak Joko orangnya rendah hati. Bahkan Pak Joko ramah dan lembut terhadap Arumi. Pak Joko adalah bapaknya Arya. Arya anak sematawayang mereka. Tapi sayangnya ibunya menentang keras hubungan Arya dan Arumi. Sama halnya seperti Paman Yono. Mendengar cacian dan hinaan Bu Fatma dan teman-temannya, Arumi hanya bisa diam dan menunduk. Dia tak punya daya untuk melawan, apalagi membela diri. Apalagi Bu Fatma adalah ibunya Arya. Walaupun sikap ibunya seperti itu, namun Arya tetap kekeh ingin Arumilah yang akan dijadikan istrinya. Tak peduli dengan sikap ibunya. "Maaf Arya, jika kita bersama, aku akan menjadi bulan-bulanan ibumu," lirih Arumi sambil menangis. "Aku pastikan itu tak akan terjadi Arumi, percayalah." Di pojokan rumah Bu Irna, di balik sesemak, Paman Yono menguping pembicaraan Arumi dan Arya. Tentu saja dia akan marah sama Arumi. "Awas saja kau Arumi." Keesokan paginya, Arumi pergi ke pasar untuk belanja sayuran. Di sana dia bertemu dengan Bu Fatma dan suaminya.
Tumben dia tak menghinaku. Batin Arumi sekilas melirik Bu Fatma. Biasanya bila ketemu Bu Arumi, Bu Fatma langsung menghinanya. Bahkan dia juga berani mendorong Arumi. Tidak ada rasa curiga sedikit pun dari Arumi terhadap Bu Fatma. Sore harinya, Bi Irna lari terbirit ke rumah Arumi. Entah apa yang membuatnya lari kencang seperti itu. Dok, Dok. Tak sabar menunggu sautan Arumi, Bi Irna langsung nerobos masuk ke dalam. Kenapa, Bi? Aryan, Dok. Bagai badai yang menghantam keras Arumi, hatinya seperti ditusuk. Rasa kecewa yang amat dalam berlabuh di hatinya. Arumi, gadis yang malang. Siang itu Arya menikah dengan Gendis atas perjodohan orang tuanya. Arumi sedikit tak percaya saat itu, sebab baru semalam Arya menemuinya dan janji ingin menikahinya. Mendengar kabar pernikahan Arya dengan Gendis, Nuri juga merasa kecewa. Dia nangis histeris. Namun Paman Yono malah menyalahkan Arumi. Bagaimana bisa Bapak menyalahkan Arumi? Sedangkan Arumi saja ditinggal menikah dengan Arya. Saud Bi Irna dengan Paman Yono. Ndak mau tahu aku, Bu. Ini semua ya memang salahnya anak sial itu kok. Bi Irna hanya bisa diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk membela dirinya sendiri. Ia tak berani, apalagi membela Arumi. Sejak Arya menikah dengan Gendis, Arumi tidak pernah lagi keluar rumah, apalagi pergi ke pasar. Untuk sayuran, dia hanya nitip ke Bi Irna tanpa sepengetahuan Paman Yono. Saat itu Arumi membongkar-bongkar lemari di kamar yang dulu pernah ditempati Bi Irna dan suaminya. Dia mencari kesibukan agar tak berlarut di dalam kesedihannya. Di sana, tepat di pojokan dinding kamar, dia melihat lemari kecil yang tingginya hanya sepinggang Arumi. Arumi jalan menghampiri lemari itu, tapi lemari itu digembok dan gak tahu siapa pemiliknya. Dia langsung pergi ke rumah Bi Irna dan menanyakan soal lemari itu. Syukurlah di sana gak ada Nuri dan juga Paman Yono. Bi, itu lemari yang di kamar depan milik siapa? Lemari kecil itu milik Ibu Mundo, tapi gak tahu kenapa pamanmu melarang untuk membuka lemari itu. Jangan dibuka ya, Nduk, nanti pamanmu marah. Iya, Bi, iya. Arumi langsung berlalu pulang, namun dia penasaran dengan lemari itu. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa isi di dalam lemari itu? Kenapa paman melarang untuk membukanya? Sejak kecil, Arumi memang tidak pernah tahu foto tentang ibunya. Dia hanya tahu nama ibunya saja. Bi Irna juga tidak pernah cerita padanya. Arumi hanya berharap dia dapat petunjuk tentang ibunya dari dalam lemari itu. Malam harinya, tepat pukul 3 dini hari, Arumi belum juga bisa tidur. Dia terus kepikiran soal Arya dan berusaha mendamaikan hatinya yang perih. Suara ketukan pintu dapur rumahnya terdengar. Arumi langsung bangun dari rebahannya dan berjalan ke arah dapur. Sontak, ia kaget. Larut malam begini, kamu ngapain kemari? Orang itu adalah Arya. Dia mendatangi Arumi, ingin minta maaf pada Arumi. Arya langsung masuk ke dalam rumah Arumi dan langsung menutup pintu agar tidak ada orang yang tahu. Arya meraih tangan Arumi dan langsung memeluknya erat. Terdengar isak tangisnya dan kata maaf yang berulang kali dari bibirnya. Saat itu Arya mengajak Arumi kabur dari desa Sariwening agar mereka bisa hidup bersama. Tapi Arumi menolak. Ia tidak mau melakukan hal itu. Karena kasihan terhadap Gendis, bagaimana jika dia hamil anaknya nanti? Arumi membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungannya dengan Arya. Namun Arya menolak. Dia tidak ingin putus dengan Arumi. Bagaimana bisa aku menjalin hubungan denganmu? Kau itu suami orang. Arya hanya bisa diam sambil mengusap kasar kepalanya dan langsung izin pulang pada Arumi. Saat itu Arumi langsung masuk ke kamar depan untuk membuka lemari itu dengan paksa.
Dia alihkan rasa sedihnya dengan rasa penasaran dia pada lemari itu. Gembok itu akhirnya berhasil terbuka dengan cara dihantam pakai palu, namun akan bisa tetap ditutup kembali. Ia menemukan beberapa secari kertas yang di dalamnya berisikan tulisan-tulisan singkat. Juga ada lembar foto di dalamnya. Foto seorang perempuan muda yang cantik dengan rambut tersanggul rapi dan mengenakan pakaian kebaya berwarna putih. Bertuliskan di belakang foto itu, Fatimah. "Ibu," kata Arumi sambil menciumi foto itu. Arumi tampak sangat bahagia saat itu. Akhirnya ia bisa melihat wajah ibunya meski mengetahuinya hanya dari foto saja. Dia juga menemukan buku kecil di dalam kotak kayu itu. Buku itu adalah buku diari ibunya. Tapi Arumi tidak langsung membukanya. Ia masih terus memandangi wajah ibunya yang hampir mirip sama sepertinya. "Arumi, anakku sayang, tumbuhlah kamu menjadi seorang gadis yang baik dan rendah hati. Baik kepada siapapun. Titipkan kamu pada Bi Irna. Maafkan Ibu Mundo, tidak bisa menemanimu hingga kamu tumbuh dewasa. Pakailah baju ibu bila kamu rindu." Pesan singkat yang tertulis di sebuah kertas yang sudah lusuh. Mungkin surat itu ditulis sebelum ibunya meninggal. Arumi menemukan satu lembar secari kertas lagi di balik buku diari itu. Kertas yang sudah lusuh. "Paman Yono adalah ayahmu." Hanya pesan itu yang tertulis di dalam kertas tersebut. Arumi tersentak, kaget. Ia tak percaya. Bagaimana bisa Paman Yono adalah ayahnya? Esok paginya, Arumi melihat pamannya di depan rumahnya sedang membuat pagar. Arumi yang masih mengenakan kebaya ibunya langsung menghampiri Paman Yono dan membawa kertas itu. "Paman, ini maksudnya apa?" kata Arumi sambil menyodorkan kertas itu. Wajah Paman Yono kaget. Dia meringis melihat Arumi memakai bajunya Fatimah. Tentu saja, pasti Paman Yono menandai baju Fatimah. Tangan Paman Yono melayang ke wajah Arumi. Ia menampar Arumi tanpa Arumi tahu sebabnya apa. "Berani-beraninya kamu membuka lemariku. Apakah paman ayahku?" "Diam kamu." Kenapa dia begitu marah? Aku hanya bertanya. Sore itu di desa Sariwening gempar dengan berita penemuan mayat di sebuah perhutanan bambu di ujung desa. Mayat berjenis kelamin perempuan. Dalam keadaan badan sudah membengkak dan bagian perut pecah. Warga menemukan mayat perempuan itu dalam keadaan telanjang. Tidak ada sehelai kain pun yang membalut tubuhnya, dan juga ada beberapa sayatan di tubuhnya. Suasana kampung menjadi riuh. Semua warga yang ada di desa itu menjadi ketakutan. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban meninggal setelah dicabuli lalu dibunuh dengan benda tajam. Sebab kabar dari polisi, bagian vitalnya rusak, kemungkinan ditusuk benda tajam. Setelah diperiksa oleh polisi, jenazah wanita itu langsung dikubur di pemakaman yang ada di desa itu. Karena polisi menduga jenazah itu orang sekitar desa itu juga. Suasana menjadi ribut saat itu. Beberapa warga setempat tidak terima dan mereka menolak jenazah itu dikuburkan di desa mereka. Sebagian warga ada juga yang mempersilahkan. Sedangkan Bi Irna, dia tengah cemas mencari Arumi. 2 hari sudah Arumi pergi tanpa kabar, tak ada yang tahu kemana dia. Yono, suaminya, juga menghilang. Terakhir sebelum pamit untuk pergi, Yono bilang ke Irna ingin pergi ke Sukabumi. Lalu kemana Arumi? Apa mungkin mayat itu adalah Arumi? Soalnya dia menghilang sudah 2 hari. Ah, mana mungkin. Bisa jadi begitu, Bu. Iya ya, Bu, bisa jadi benar begitu. Soalnya ibunya dulu seperti itu, kata Bu Fatma sambil menatap Bu Ayu. Ibu dan anak nasibnya sama aja ya, Bu. Gumam Bu Lastri.
teman Bu Fatma. Semua warga kampung menduga bahwa mayat itu adalah Arumi, tetapi Bi Irna tidak percaya. Dia yakin keponakannya itu baik-baik saja. Dan Arya, dia kembali ke kantor polisi untuk mengotopsi kembali mayat itu dan membawa sampel Arumi melalui Bi Irna. Menghilangnya Arumi membuat Bi Irna panik. Bahkan bukan hanya Bi Irna, tetapi juga Arya. Tentu Arya panik karena dia begitu mencintai Arumi. Hanya saja takdir berkata lain. Arya harus menikahi orang lain karena perjodohan orang tuanya. "Arumi, kamu kemana, Nduk?" Isak tangis Bi Irna pecah. Sehari lalu hasil otopsi keluar. Jenazah tersebut dinyatakan adalah jenazahnya Arumi. Arya terjatuh pingsan. Tak percaya, Arumi secepat itu pergi. Dia sesali atas dirinya yang menikahi gendis dan meninggalkan Arumi. Setelah baikan, Arya langsung menuju rumahnya Bi Irna. Di sana sudah ada kumpul beberapa orang polisi dan beberapa warga. Ingin mengabarkan bahwa Arumi tiada. Dan Paman Yono tidak terlihat sudah beberapa hari ini. Hampir seminggu dia tak terlihat. Tapi tidak ada satu orang pun yang mencurigai hilangnya Paman Yono, termasuk Bi Irna, istrinya sendiri. Adapun orang bertanya, Bi Irna menjawab, pergi ke Sukabumi. Karena pamit sebelum pergi, Paman Yono bilang mau ke Sukabumi. Mendengar hasil otopsi yang dibacakan oleh polisi, tak lama Bi Irna terduduk dan jatuh pingsan. Semua panik melihat Bi Irna. Arya membopong Bi Irna ke kamarnya dan Nuri. Dia berdiri tegak, terlihat senyum sumringah di wajahnya. Dia bahagia atas kematian Arumi. Bi Irna sangat terpukul atas kepergian Arumi. Dia meninggal dalam keadaan mengenaskan, sama seperti ibunya dulu. Lagi-lagi kejadian itu terulang. Batin Bi Irna. Seminggu sudah kepergian Arumi, Bi Iem, tetangga Bi Irna dan Arumi, menyarankan mengadakan pengajian, kirim doa untuk Arumi. Banyak warga yang berdatangan untuk membantu Bi Irna mempersiapkan pengajian untuk Arumi nanti malam. Arya dan Pak Joko juga ikut membantu memasang tenda di depan rumahnya. Pengajian dibuat di rumahnya Arumi. "Walah, Nduk, kasihan kamu, Nduk," lirih Bi Iem sambil memotongi cabai. "Iya yuk, tega sekali ya yang membunuh Arumi." Saat mengadakan acara pengajian, Bi Irna kondisinya drop. Dia sakit sehingga tidak bisa membantu masak. Dan Nuri entah kemana dia. Dia tidak peduli dengan ibunya, apalagi ikut membantu yang lainnya. Malam itu saat acara pengajian dimulai, Paman Yono sampai di rumah. Dia langsung nerobos pulang ke rumahnya. Bi Irna langsung berlalu pulang menyusul suaminya. "Acara apa itu?" "Kirim doa untuk Arumi." "Oh, kalau gitu aku ke sana dulu." Tanpa bertanya apa sebabnya, Paman Yono langsung beranjak ke rumah Arumi. Bi Irna hanya mengelus dada melihat sikap Paman Yono. Selesai pengajian, tiba di kamar mandi. Bi Ayu dan Bi Indang, mereka berdua mencuci piring. Saat itu, saat menimba air, tiba-tiba air sumurnya bau anyir. Baunya sangat menyengat, seperti bau bangkai. "Kok bau ya yuk? Tadi sore nggak bau kok." Sumur Arumi baunya sangat menyengat sekali. Sampai Paman Yono yang datang ke rumah Arumi marah-marah. Dia menduga sumur itu bau bangkai Arumi, karena sebelumnya sumurnya tidak bau. Udah mati kok ya, tetap nyusahin. Tiba-tiba lampu rumah Arumi mati, lalu hidup lagi, begitu terus. Paman Yono langsung lari ke rumahnya. Malam berkabut, dingin dan sangat sunyi. Tidak ada satu orang pun berlalu lalang di jalanan. Nuri menutup jendela kamarnya dengan sedikit menatap lurus ke rumah Arumi. Tiba-tiba lampu rumah itu meredup, lalu mati, dan tiba-tiba hidup lagi. Dengan segera ia langsung menutup keras jendela kamarnya dan lari ke atas kasur. Ia menutup wajahnya dengan selimut.
Dadanya berdegup kencang. Dia melihat lampu rumah itu tiba-tiba mati sendiri. Padahal lampu itu sebelumnya baik-baik saja, tidak pernah mati. Bau bunga melati, batin Nuri membuatnya semakin takut. Malam itu Nuri mencium bau melati yang begitu semerbak. Entah dari mana asal wangi itu. Tapi yang pasti di sekeliling rumah mereka tidak ada satupun tanaman bunga melati. Bunga arumi? Enggak mungkin. Ini enggak masuk akal. Semasa hidupnya, Arumi memiliki kebiasaan suka menanam bunga. Rumahnya penuh dengan bunga-bunga, dan dia juga suka bermain alat musik peninggalan ibunya dulu. Wanita itu bersembunyi di bawah selimutnya. Rasa takut akan Arumi sangat menghantui dirinya. Ditambah lagi adanya wangi bunga mawar. Pagi-pagi Bi Irna pergi belanja ke warung Bu Darmi. Di sana banyak ibu-ibu dan juga ada Bu Fatma juga. Saat itu Bu Lastri membuka topik pembicaraan soal bau bunga melati. Ternyata malam itu bukan hanya Nuri yang mencium wangi bunga itu, tetapi beberapa warga kampung juga menciumnya. Aneh ya Bu, kok bisa ya satu kampung bau bunga melati? Ini pasti itu Arumi, dia gentayangan, pasti, kata Bu Fatma sambil melirik Bu Irma. Bi Irma tak tahan mendengar gosipan tetangganya. Ia buru-buru memilih sayuran dan langsung berlalu pulang tanpa basa-basi. Walah Nduk, benarkah arwahmu gentayangan Nduk? Sore harinya, desa Sariwening suasananya riuh. Warga berbondong-bondong datang ke makam melihat makam Arumi. Ternyata makam Arumi berserakan, batu nisannya lepas. Makamnya seperti diacak-acak. Pak Joko dan Arya datang membawa cangkul untuk memperbaiki makam Arumi. Sedangkan Paman Yono, dia tidak datang ke makam itu. Bahkan Bi Irna dilarang melihat makam Arumi. Sebegitu parahnya Paman Yono, padahal Arumi juga keponakannya. Geram Arya. Bukan hanya Pak Joko dan Arya saja, tapi beberapa bapak-bapak di desa Sariwening juga ikut membantu memperbaiki makam Arumi. Sejak semalam maghrib, Paman Yono belum juga pulang sampai sekarang. Bi Irna dan Nuri pergi mencarinya ke desa sebelah dan menanyakan keberadaan Paman Yono sama Pak Kades. Kabar terakhir yang didapat, Pak Kades mengatakan sepulang dari rumahnya, Pak Yono bilang ingin singgah ke pasar malam yang ada di perbatasan desa. Perbatasan desa Sariwening dengan desa sebelah. Bi Irna dan Nuri kaget, mana ada pasar malam? Perbatasan desa, tempat itu hanyalah hutan bambu, tidak ada lapangan luas di sana. Dan jikalau memang ada pasar malam, tentu akan ada kabarnya. Batin Bi Irna sambil pamit ingin pulang. Bu, Bapak kemana ya kira-kira? Nggak tahu Nduk. Saat itu, Bi Irna mengajak Nuri melewati jalanan hutan itu, yang dibilang Pak Kades bahwa di situ ada pasar malam. Tapi setelah melewati hutan bambu itu tidak ada apa-apa. Bahkan orang juga tidak ada dan tidak ada pula tenda-tenda yang berdiri di sana. Nuri sangat ketakutan. Ia bergegas mengajak ibunya pulang, berjalan cepat sambil menggendeng erat tangan ibunya. Sampai di rumah Bi Irna dihampiri Arya. Arya sudah menunggunya sejak 30 menit lalu. Arya meminta izin ingin ke rumah Arumi dengan alasan ingin melepas rindu pada Arumi. Padahal saat itu Arya ingin cari tahu dan bukti soal kematian Arumi. Hanya Arya yang ingin mengusut kematian Arumi. Sebab Bi Irna juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sama Paman Yono. Sampai di depan rumah Arumi, lagi-lagi bau melati. Dan Arya merasakan bau itu. Tapi dia menghiraukannya dan lanjut masuk ke dalam rumah. Setelah membuka pintu dan masuk ke dalam, Arya tercengang melihat isi di rumah itu. Rumah itu seperti bertahun-tahun lamanya tidak dihuni. Padahal baru sekitar 2 mingguan Arumi meninggal. Rumah itu bersawang, debu di lantai tebal, banyak sampah dedaunan.
dan juga sampah jerami. Padahal baru tadi malam Bi Irna ke rumah Arumi dan keadaan rumah itu masih baik-baik saja, masih tersusun rapi, tidak berantakan. Perlahan ia berjalan menelusuri ruangan di rumah itu sambil melihat kanan dan kiri dinding rumah tersebut, sampai akhirnya menemukan sebuah lemari kecil di salah satu kamar. Lemari itu begitu menggoda Arya. Rasanya ada yang membuat dia tertarik untuk terus mencari tahu. Sembari membuka lemari, Arya melihat sebuah buku berwarna hitam di bawah kasur itu. Dia langsung mengambil buku itu dan ternyata buku itu milik Arumi. Lebih tepatnya itu adalah buku diari Arumi. Tidak langsung membacanya, Arya meletakkan buku itu di samping kanannya dan lanjut membuka lemari. Arya menemukan 2 lembar kertas lusuh, yaitu surat Fatimah dulu dan foto Fatimah yang bersama buku diarinya semasa hidup. Sebelumnya Arya memang tidak mengetahui soal ibu Arumi. Yang ia tahu Arumi seorang yatim piatu. Tapi saat itu Arya mengetahui bahwa Fatimah adalah ibunya Arumi. Ia kagum melihat foto wanita itu yang sama cantiknya dengan Arumi. Arya membuka lipatan surat yang sebelumnya pernah dibaca Arumi, bahwa Arumi adalah anaknya Paman Yono. Bagaimana ini bisa terjadi? Arumi tidak pernah cerita hal ini padaku, katanya sambil mengusap kasar wajahnya. Ketika mengetahui isi surat itu, Arya bertekad ingin mencari tahu lebih dalam soal Arumi dan ingin mencari tahu siapa yang telah membunuh Arumi dan ibunya. Sepulangnya dari rumah Arumi, Arya duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati teh hangat dan pisang goreng. Arya menanyakan tentang Fatimah pada Pak Joko. Seketika Pak Joko diam, tercengang mendengar pertanyaan anaknya itu. Bagaimana dia mengetahui soal Fatimah? Pak, apa yang Bapak ketahui tentang Bu Fatimah? Jangan di sini ceritanya. Malam itu Pak Joko memberitahu tentang Fatimah pada Arya. Pak Joko tidak begitu mengetahui banyak tentang Fatimah. Tapi yang dia tahu, kematian Fatimah sama persis seperti anaknya, Arumi. Meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dan di tempat yang sama, Pak Joko menceritakan semua yang ia ketahui tentang Fatimah. Sudah hampir seminggu tidak pulang dan tanpa kabar. Bi Irna bertanya sama beberapa warga kampung, namun mereka tidak ada yang melihat Paman Yono. Mencari Paman Yono melewati jalanan hutan bambu. Hutan itu tempat di mana jasad Arumi ditemukan. Dengan sedikit merinding, Bi Irna mempercepat langkahnya. Ia tak sengaja sekilas melihat ke arah kirinya. Bi Irna melihat lampu yang amat terang dan banyak tenda berdiri tegak di sana. Seketika langkahnya terhenti tepat di depan gerbangnya. Dilihatnya dengan mata menyorot tajam ke depan. Di sana ramai. Banyak anak-anak bermain di dalamnya. Sekilas Bi Irna melihat sosok wanita yang berjalan membelakanginya. Wanita itu mengenakan baju kebaya berwarna merah dengan rambut terurai panjang. Melihat itu dia teringat sosok Arumi. Mana mungkin dia Arumi? Sehabis mengucek mata dengan pandangan sedikit buram, dia melihat lagi ke arah itu. Tenda yang dilihatnya hanyalah pohon bambu yang rimbun. Kemana tempat yang ramai tadi? Batinnya sambil melangkah cepat. Tidak terasa sudah sehari mencari Paman Yono. Sore itu menjelang maghrib, jalan begitu sepi, tidak ada satupun orang yang berlalu lalang. Semua warga pada menutup pintu rumah mereka masing-masing. Sampai di rumah seketika Bi Irna melihat rumah Arumi. Dia melihat rumah Arumi dengan jendela yang terbuka dan sekilas melihat wanita berpakaian warna merah. Bergegas Bi Irna masuk ke dalam rumahnya. Biasanya saat melihat rumah Arumi, jika pintu atau jendela yang terbuka, Bi Irna langsung ke rumah itu dan menutupnya kembali. Tapi sejak melihat kejadian di hutan bambu itu, Bi Irna menjadi takut untuk ke rumah Arumi. Terlebih lagi Bi Irna melihat wanita yang sama
seperti yang ia lihat di hutan itu. Sudut pandang Bi Irna, Fatimah, dia adalah kakakku satu-satunya. Saat itu dia korban pemerkosaan seorang lelaki, tapi tidak ada yang tahu siapa laki-laki itu. Fatimah hamil dan anak yang ia lahirkan itu adalah Arumi. 2 hari setelah melahirkan Arumi, Fatimah pamit ingin pergi menemui laki-laki itu. Katanya dia ingin meminta pertanggungjawaban. Saat itu Fatimah gak ada yang tahu dia pergi kemana dan siapa pemuda yang ditemuinya. Setelah beberapa hari menghilang, terdengar kabar berita dari warga desa bahwa mereka menemukan jenazah perempuan di hutan bambu itu. Dan wanita itu ternyata Fatimah. Kakakku meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Perutnya ditusuk dengan bambu dan ia diperkosa sebelum dibunuh. Karena keadaan ekonomi saya yang lagi susah, saya nggak bisa mengusut tuntas kematian Fatimah, Pak. Lirih Bi Irna sambil melihat Pak Joko. Terlebih lagi suami saya, Mas Yono, marah kepada saya jika saya mencari tahu soal kematian Fatimah. Kata Bi Irna seraya menyeka air matanya. Mendengar penjelasan dari Bi Irna, Arya hanya bisa diam dan menatap kasihan. Tentu dia kaget. Dia baru mengetahui asal-usul wanita yang ia cintai. Tertanam rasa sesal di benak Pak Joko karena ia membiarkan anaknya menikahi gendis. Dari awal Pak Joko memang tidak setuju dengan gendis. Dia lebih merestui jika anaknya bersama Arumi. Pak Joko mengenal Arumi sebagai gadis yang baik, tapi tidak dengan Bu Fatmah. Pak Joko tidak bisa mencegah karena yang mengambil alih semuanya adalah istrinya, yaitu Bu Fatmah. Bu Fatmah yang mengatur semuanya. Bu Fatmah mengancam akan bunuh diri jika mereka, Pak Joko dan Arya, anaknya, menentang rencana Bu Fatmah. Penuh kehati-hatian, Arya membuka cerita yang sudah diniatkannya untuk menyampaikan isi pesan itu. Arya memberitahu bahwa Paman Yono adalah ayah Arumi. Arya mengetahui itu dari sebuah surat yang ditulis Fatimah sewaktu dia masih hidup. Bi Irna menangis terseduh mendengar perkataan Arya bahwa Arumi adalah anaknya Yono bersama Fatimah. Hatinya tidak terima, dia merasa suaminya difitnah. Bi Irna terdiam sejenak sambil menatap sinis pada Arya, seolah-olah ia sangat marah pada Arya. Dengan rasa takut dan cemas, perlahan Arya menyodorkan surat yang ditulis Fatimah pada Bi Irna. Ini Bi, katanya sambil menyodorkan surat itu. Pulanglah kalian, aku akan tenang, saut Bi Irna yang mengusir Arya dan Pak Joko. Bi Irna mengusir mereka. Bergegas Pak Joko menarik tangan anaknya dan mengajak Arya pulang. Terdengar suara tangis Bi Irna pecah, terdengar sampai luar rumah. Tidak apa nak, yang penting niat kita baik, kata Pak Joko sambil memukul pelan bahu anaknya. Perlahan Bi Irna percaya setelah membaca isi surat Fatimah. Rasa amarahnya pada Paman Yono membuncah. Tapi Nuri, dia tak terima. Tidak terima kalau Nuri sekandung dengannya. Syukur saja anak sial itu sudah mati, Bu, saut Arumi sambil menyorot tajam ibunya. Sontak Bi Irna menampar Nuri. Dia kecewa terhadap suaminya. Tapi di sisi lain, dia juga marah jika Arumi dihina. Nuri, dia adalah anak yang kasar. Setelah ditampar, karena rasa kesalnya, dia langsung marah dan mendorong ibunya sampai Bi Irna terjengkal ke belakang. Nuri berlalu dan berlari ke kamarnya dengan rasa marah dan kesal pada ibunya. Lagi-lagi di dalam hatinya terbisik untuk melakukan hal yang jahat. Saat itu Nuri berniat ingin ke rumah Arumi. Dia ingin menghancurkan Arumi dengan menghancurkan rumah itu. Tiba-tiba Nuri jatuh telungkup seperti ada yang menarik kakinya dari belakang. Keringat dingin mengalir perlahan dari ubun-ubun sampai ke dahinya. Perlahan dia merayap ke atas tempat tidur.
Tiba-tiba jendela kamarnya tertutup kencang, seperti ada yang menarik keras. Sementara Nuri sudah terbaring di atas kasur dengan keadaan kaku. Mata melotot dan wajah memerah. Entah apa yang terjadi pada Nuri. Bi Irna mendengar suara berisik dari kamar Nuri. Dia bergegas menghampiri Nuri. Tapi saat ingin membuka pintu kamar, pintu itu susah untuk dibuka. Seperti ada yang menahannya dari dalam. Tak kuat untuk membuka pintu, Bi Irna lari ke rumah Arya untuk meminta bantuan. Arya dan Bi Irna langsung bergegas pulang dan Pak Joko menuju ke rumah Ustadz Fahri untuk melakukan ruqyah pada Nuri. Sampai di rumah, Arya berhasil membuka pintu kamar Nuri. Dia melihat Nuri terbujur kaku di atas kasurnya dengan keadaan mata melotot. Tak lama Pak Joko dan Ustadz Fahri sampai di rumah Bi Irna. Ustadz Fahri memulai dengan melantunkan ayat Al-Quran. Terlihat Nuri di depannya, dia mulai meraung-raung. Sedangkan Bi Irna duduk di sebelahnya sambil memeluk Nuri. Keesokan paginya, ada 2 orang warga desa sebelah yang menemukan Paman Yono tergeletak pingsan di semak belukar hutan bambu yang ada di perbatasan desa. Awalnya warga mengira bahwa Pak Yono sudah meninggal. Ternyata beliau masih hidup, hanya saja dalam keadaan pingsan. Banyak warga yang merasa aneh atas hilangnya dan kembalinya Pak Yono. Saat pergi, ia dikabarkan ia berkunjung ke sebuah pasar malam yang ada di pertengahan desa. Tapi tidak ada satu warga pun yang mengatakan adanya keberadaan pasar malam itu. Pagi hari ditemukan, di malam hari Paman Yono baru sadar dari pingsannya. Setelah sadar, Bi Irna langsung memberinya segelas air putih. Melihat wajah suaminya, sebenarnya Bi Irna marah dan kecewa atas perbuatannya. Tapi seketika hatinya luluh melihat kondisi suaminya seperti itu. Semenjak hilang tanpa kabar, Paman Yono suka melamun. Dan kadang dia tertawa dengan sendirinya seperti orang stres. Kemarin malam habis maghrib, suamiku pulang dari musola. Dia melihat wanita berbaju merah dari jendela rumah Arumi, kata Bi Ayu sambil menatap Bi Irna. Bi Irna tak bergeming sepatah kata pun. Dia hanya diam, takut untuk membuka cerita, karena dia juga masih kurang yakin dengan kejadian yang dia alami. Yuk, rumah Arumi sampean bersihkan juga apa enggak sih? Tanya Bu Lasmi, pemilik warung. Saya sering bersihkan kok yuk. Tapi kok ya dilihat dari luar rumahnya seperti jorok ya yuk. Banyak sampah, jerami dan dedaunan. Gak tahu yuk, saya pun juga heran. Padahal tiap hari saya bersihkan. Kesannya rumah Arumi terlihat angker yuk. Mendengar keluhan warga, Bi Irna semakin yakin bahwa Arumilah yang mengganggu warga. Apalagi ada beberapa warga yang sering melihat wanita di jendela rumah itu. Siapa lagi kalau bukan Arumi? Batin Bi Irna sambil berlalu pergi. Malam Jumat, sehabis Isya, warga ramai-ramai datang ke rumah Bi Irna untuk menjenguk Paman Yono yang kondisinya kian memburuk. Paman Yono setelah ditemukan beberapa minggu lalu oleh warga desa, dia seperti orang linglung dan stres. Tanpa diganggu, kadang ia tertawa sendiri dan suka meraung-raung kesakitan. Tiap kali ditanya, hanya cengengesan, tidak merespon. Sudah seminggu ini keadaannya semakin memburuk. Bukan hanya meraung-raung kesakitan, tapi suka menjerit-jerit karena ketakutan sambil bilang, "Ampun, ampun." Tidak ada yang curiga atas kondisi Paman Yono. Warga hanya mengira dia ketempelan makhluk halus. Tidak lama setelah tetangga yang lain sampai, Pak Joko bersama keluarganya juga datang untuk menjenguk Paman Yono sembari membawa buah tangan. Nuri menyuguhkan teh hangat dan kopi juga dengan cemilan seadanya untuk para tamu. Setelah itu ia duduk menyamping di samping ibunya. Nuri dikenal gadis yang sombong dan pemberani. Bahkan dengan orang yang lebih tua darinya, dia tidak bisa menghormati. Bi Ayu dan Bi Endang merasa aneh melihat sikap Nuri yang sekarang menjadi pendiam dan wajahnya terlihat sendu.
Nuri sedikit berubah karena sering diteror oleh Arumi. Dia lebih sering di rumah, suka murung dan mengurung diri di kamar. Bahkan ketika bicara dengan Bi Irna, dia tak lagi berkata kasar. Malam itu sebelum mereka datang ke rumah Bi Irna, cuacanya terang, sinar bulan terang juga, bahkan bintang yang bersinar. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba angin berembus sangat kencang. Bunyi gesekan seng rumah Bi Irna yang terbang mengepak karena angin. Mereka sedikit panik dan sembari bersikir. Seketika Paman Yono meraung-raung ketakutan. Matanya lurus menatap ke atas seperti melihat sesuatu di atas sana. Badannya kaku, tangannya mengepal seperti ingin menonjok orang. Entah apa yang ingin ia sampaikan. Mulutnya mangap seperti ingin berbicara, namun tertahan seperti tercekik. Gerimis mulai berjatuhan. Tiba-tiba lampu mati. Semua orang di sana berteriak karena kaget. Nuri bergegas berlari ke belakang mengambil lampu senter. Saat lampu itu menyala, mereka kaget melihat Paman Yono sudah duduk dengan wajah yang segar, namun tidak bicara. Banyak yang mengajaknya bicara, tapi dia hanya membalas senyum tipis. Bu Fatma pergi keluar. Ia duduk di teras. Di luar sepi dan hujan masih sangat deras. Sekilas ia menatap ke rumah Arumi. Kenapa anak itu cepat mati ya? Terlihat di ujung sana seorang perempuan berbaju merah dengan rambut terurai dan memegang lampu sentir di tangan kirinya. Seraya tangan kanannya melambai memanggil ke arah Bu Fatma. Bu Fatma terdiam kaku. Tubuhnya kaku, tak mampu ia berlari ke dalam. Dan mulutnya seperti terkunci sehingga dia tidak bisa berteriak. Dia mengedipkan matanya, melihat ke arah rumah Arumi. Wanita itu hilang, tidak lagi di sana. Perasaan lega di hatinya, namun tubuhnya masih kaku, seakan tak kuat untuk berjalan. Sekilas menoleh ke samping kirinya. Ada Arumi di sana. Dia duduk anggun di atas kursi kayu. Memakai baju kebaya warna merah, rambut disanggul dan wajahnya berseri. Tersenyum menakutkan melihat Bu Fatma. Bu Fatma tidak bisa bergidik sedikit pun. Ia berteriak sekencangnya, tapi aneh, tidak ada orang yang menghampirinya keluar. Seolah-olah mereka tidak mendengar teriakan Bu Fatma. Seketika Bu Fatma memanggil Pak Joko. Pak Joko dan Arya keluar. Mereka menatap cemas ke arah Bu Fatma. Setelah Pak Joko menghampirinya, Arumi tidak ada lagi di sampingnya. Entah kemana ia perginya. Bu Fatma menangis histeris dan memeluk erat Pak Joko. Tubuhnya bergetar, sorot matanya ketakutan, tapi lisannya sulit untuk menyampaikan apa yang dilihatnya tadi, seolah seperti terkunci. Minum dulu tehnya, Bu. Tak lama hujan berhenti. Sudah pukul 11:20. Mereka pada pamit pulang. Begitupun dengan Pak Joko dan Bu Fatma. Mereka langsung bergegas pulang. Esok paginya, Paman Yono sudah bisa beraktivitas kembali. Sudah nyambung diajak cerita. Dan seperti biasanya, Bi Irna dan Paman Yono pergi ke kebun karena mereka sudah lama tidak mengurus kebun itu. Karena Paman Yono sakit. Sedangkan Nuri, dia berdiam diri di rumah. Sudah sembuh, Pak? Tanya istri Pak Saleh pada Paman Yono. Alhamdulillah sudah, yuk. Paman Yono masih melakukan terapi ruqyah untuk pemulihan dirinya dengan dibantu oleh Ustadz Fahri. Selesai sholat subuh, Bi Irna berlalu pergi ke dapur untuk memasak. Di atas kompor, lagi-lagi ia menemukan 3 helai bunga melati. Spontan ia langsung membuang bunga melati itu di keranjang sampah. Tidak seperti biasanya, subuh itu Bi Irna mendengar suara dari dapur rumah Arumi. Seperti ada orang yang sedang menyapu pakai sapu lidi. Tidak berani untuk melihat ke dapur itu, Bi Irna melanjutkan kerjaannya dan perlahan suara itu hilang. Bu, tadi pagi tumben nyapu di dapur Arumi, kata Nuri sambil mengeringkan rambutnya.
Bi Irna tercengang mendengar perkataan Nuri, karena tadi pagi dia tidak ada di dapur Arumi. Tidak mau membuat Nuri semakin takut, Bi Irna berlalu ke halaman rumahnya untuk membawa sapu. Tiba di bawah jendela kamar Nuri, Bi Irna heran, tidak melihat bunga melati yang dibuangnya tadi malam. Kemana bunga itu? Yuk, teriak Bi Ayu. Ngapain di situ? Nyapu halaman yuk. Bi Ayu lari menghampiri Bi Irna yang berdiri di samping rumahnya. Nggak ada dengar berita yuk. Berita apa? Warga lagi pada kumpul di balai desa. Loh, ngapain? Katanya di depan mereka ada bunga melati. Di rumahku juga ada yuk. Disandarkannya sapu lidi itu, bergegas Bi Irna mengajak Bi Ayu pergi ke balai desa. Hampir semua warga di depan pintu rumahnya, bunga melati, bunga yang masih segar seperti dipetik. Mendengar keluhan warga, Bi Irna hanya terdiam, melihat mereka yang ketakutan, karena dia juga menemukan bunga itu di dapurnya subuh tadi. Ternyata malam itu bukan hanya Bi Irna yang diteror bunga melati, tapi semua warga juga merasa hal yang sama. Semenjak pulang pengajian di rumah Bi Irna beberapa hari lalu, Bu Fatma tidak pernah terlihat lagi. Kabar terakhir yang didengar dari Pak Joko, Bu Fatma sakit. Habis sholat Isya, Pak Joko duduk di teras rumah bersama Arya, sambil menikmati kopi yang disuguhkan Gendis. Arya dan Gendis sudah menikah hampir 3 bulan, dan sekarang Gendis tengah hamil muda. Semenjak kepergian Arumi, perlahan Arya mulai memiliki rasa kepada Gendis, apalagi sekarang dia sudah mengandung anaknya. Gendis yang dulunya seorang gadis yang sama persis perangainya seperti Nuri, sekarang dia berubah, sikapnya semakin baik. Begitu pula dengan tutur katanya, itu yang membuat Arya mulai suka dengannya. Tapi di benak hatinya yang paling dalam masih tersimpan rasa cinta kepada Arumi, seorang gadis yang pertama kali ia cintai. Pak Joko minum kopi sambil membaca koran, dan Arya dia membaca diari Fatimah yang belum selesai dibacanya. Sampai pada titik terakhir, ia menemukan sebuah tulisan yang berisikan tentang cintanya dulu bersama Joko. Saat membaca nama Joko, sekilas ia langsung menatap senyum ke bapaknya. Kenapa, Le? Bapak pernah ada hubungan sama ibunya Arumi? Lele, pertanyaanmu itu. Jujur Pak, aku penasaran. Dulu Bapak pernah pacaran dengan Bu Fatimah. Hubungan kami sudah lama. Pihak keluarga sudah menyetujui. Dan akhirnya kami bertunangan. Fatimah gadis yang cantik dan baik. Banyak lelaki yang menyukainya termasuk Bapak. Fatimah dikabarkan hamil. Dia mengaku bahwa dia diperkosa oleh pemuda desa, tapi dia tidak memberitahu siapa orangnya. Bapak ingin meneruskan pernikahan dengannya, tapi keluarga Bapak tidak setuju dan akhirnya dijodohkan dengan ibumu. Berbulan-bulan Fatimah menjadi gunjingan warga. Dia selalu dihina dan akhirnya dia melahirkan anaknya yang diberi nama Arumi. 2 hari pasca melahirkan anaknya, mendengar kabar terakhir, saat itu Fatimah pamit ingin belanja ke pasar. Saat itu ia pergi sendirian. Irna adiknya tidak bisa menemani karena sedang mengandung besar. Semenjak itu Fatimah menghilang. 2 hari tidak pulang-pulang. Warga kampung ikut mencarinya, tapi tidak ada yang menemukannya. Di hari keempat, warga desa menemukan jasadnya di perhutanan bambu itu. Ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Arya cuma bisa mengangguk mendengar cerita bapaknya. Dia sedikit heran dan tak percaya. Ternyata mantan kekasih ibunya Arumi dan kisah mereka sama. Mungkin itu sebabnya ibu membenci Arumi ya Pak? Iya Le. Mas, Bapak, Pak, teriak Gendis dari dalam. Arya langsung cemas, takut terjadi sesuatu. Bergegas ia dan Pak Joko langsung lari ke dalam rumah. Ada apa? Ibu Pak.
Kondisi Bu Fatimah semakin memburuk. Dia terlihat seperti berat untuk bernafas. Matanya melotot melihat ke atas, seperti melihat sesuatu. "Bu, Ibu," bisik Arya. Bu Fatmah hanya diam, tidak menjawab panggilan Arya. Mulutnya menganga, nafasnya ngos-ngosan. Pak Joko, ia langsung bergegas ke rumah Ustadz Fahri, meminta bantuan untuk meruqyah istrinya. Di rumah Bu Fatmah hanya ditemani oleh Gendis dan Arya. Tak lama Pak Joko serta Ustadz Fahri datang. Begitu sampai di rumah, Bu Fatmah langsung menatap Ustadz Fahri sambil meraung-raung meminta tolong. Spontan semua kaget melihat sikap Bu Fatmah malam itu. Entah apa yang terjadi pada Bu Fatmah. "Pakaikan mukenanya." Tak lama setelah dipakaikan mukena oleh Gendis, Ustadz Fahri menuang air yang di dalam teko ke gelas. Bu Fatmah melotot melihat Ustadz Fahri, teriak-teriak tak jelas dan mengusirnya. Pak Joko yang duduk di sampingnya kewalahan memegangi Bu Fatmah yang mencak-mencak. Pak Joko semakin bergetar berada di samping istrinya. Awalnya mereka hanya menduga kalau Bu Fatmah sakit biasa, tapi ternyata tidak. Dia sakit karena gangguan dari makhluk halus. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. "Le, ibumu sudah tiada," lirih Ustadz Fahri. Pak Joko menangis sembari memeluk tubuh istrinya yang sudah terbujur kaku. Begitupun dengan Arya. Ia berteriak histeris saat mendengar Ustadz Fahri mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Malam itu setelah melakukan ruqyah, keadaan Bu Fatmah mulai membaik. Tak lama kemudian Bu Fatmah kembali kejang-kejang dengan mata melotot menatap tajam ke atas. Bibirnya komat-kamit seperti mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada satupun orang yang mengerti apa yang dikatakan Bu Fatmah malam itu. "Ibuku sebenarnya sakit apa? Aku merasa ada yang aneh, Tat." "Tidak ada sakit yang serius, Le. Ibumu sakit dikarenakan rasa ketakutannya yang sangat dalam. Rasa takut menguasai diri dan ibumu tidak melawan rasa takutnya. Apakah ada kaitannya dengan gangguan jin, Tat?" "Wallahu a'lam. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi ibumu tidak memiliki benteng yang kuat untuk dirinya. Sebab selama hidup beliau tidak melakukan sholat." "Istri saya memang tidak pernah sholat, Ustadz." Tiba-tiba Pak Joko menyauti pembicaraan mereka. Seminggu kepergian Bu Fatmah, Paman Yono kumat kembali. Ia meraung-raung kesakitan seperti orang kesurupan. Dan ketika Paman Yono sedang diruqyah oleh Ustadz Fahri, saat itu juga Paman Yono mengatakan yang semuanya. Rahasia yang selama ini Paman Yono pendam, bahwa yang telah memperkosa Fatimah adalah dia. Yang membunuh Fatimah adalah dia. Semua orang yang ada di situ kaget, termasuk Ustadz Fahri sendiri. Tapi untuk Bi Irma, Pak Joko, serta Arya, mereka tidak terkejut karena mereka sudah tahu sebelumnya. Dan yang paling membuat mereka terkejut adalah kematian Arumi. Ya, kematian Arumi itu adalah ulah Paman Yono. Ya, ia telah memperkosa dan membunuh Arumi seperti yang dilakukannya kepada Fatimah, ibunya Arumi. Semuanya terungkap di situ. Semua warga yang melihatnya syok, kaget bukan main. Setelah Paman Yono mengatakan semua itu, seketika Paman Yono kejang-kejang dan sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Bi Irna menangis histeris, entah menangisi apa, karena kematian suaminya atau karena ulah suaminya yang telah menghancurkan Arumi, telah menghancurkan Fatimah. Kenapa ada orang seburuk itu? Dan itu adalah suaminya sendiri. Dan setelah kematian Paman Yono, alhamdulillah teror-teror itu telah hilang. Entah itu teror dari Arumi atau apa.
Tapi yang jelas, teror itu telah menghilang dari desa itu. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.